sekarang ini kan aku ada production house juga namanya KJT Production. Jadi sekarang uh, KJT Production ini lagi produksi series untuk salah satu platform digital gitu. Untuk OTT ya. Untuk OTT ya. Series. Aku di situ ngeproduserin, aku nyutradarain, aku di depan layar juga. Gitu. Dan di situ yang terlibat lumayan banyak ya, karena kita ada influencer, ada juga Dr. Richard Lee juga main di situ pertama kalinya perdana dia acting di series aku judulnya Believe the series. Ya, itu lagi produksi itu, jadi aku lagi karena ini pengalaman pertama sebagai sutradara untuk ini ya tayangan komersial ya, jadi ya lagi fokus untuk edit dan segala macam sih. Ya gitu, sama kalau kesibukan lainnya nggak ada bisnis baru sih. Sekarang aku juga ada bisnis baru. Aku punya bisnis di bidang fashion, beauty, sama olahraga juga pastinya. Pedal. Sekarang lagi terpedal-pedal orang-orang. Oh gitu. Iya. Terus apa? Suka dukanya produser juga, main juga, terus handle orang-orang itu ikut terlibat juga, itu gimana suka dukanya? Suka dukanya pastinya ya apa ya, berbeda banget ya sama di saat saya jadi pemain ya, jadi aktor gitu ya, dimana kita ngelatih kedisiplinan, dimana bisa kita ketemu sama orang-orang yang kayak tidak disiplin waktu, ataupun orang-orang yang mungkin apa ya, punya habitnya sendiri yang berbeda sama habit kita, misalnya kayak atau punya jadwal yang padat yang susah kita arrange, itu untuk nge-arrange biar klop sama jadwal kita itu kayak susah banget juga. Ya itu sih, banyak hal sih ya, banyak hal yang memang apa sih namanya, yang memang menjadi tantangan lah sebagai seorang produser. Nah, terus akhirnya kendala itu yang dihadapi tadi, gimana untuk bisa menghandle, menyelesaikan masalah ketika ada artis yang susah dikontak atau datangnya terlambat dan segala macam? Cara nge-handle-nya sih kebetulan di sini kan saya sebagai penulisnya juga. Jadi memang kita harus siap siaga untuk kayak pakai plan B ya. Jadi kayak waktu itu ada suatu kejadian di mana salah satu pemain kita itu udah bilang kayak cuma bisa sampai jam 12 malam. Terus kita terkendala dengan cuaca, hujan dan segala macam. Sampai akhirnya ternyata memang nggak bisa lebih dari jam 12, benar-benar nggak bisa ditoler. Toleransi lagi ya, nggak bisa ditoleransi lagi. And then akhirnya ya udah, pada saat itu aku bikin skrip dadakan untuk mengganti sedikit scene-nya biar ya semuanya tersolve lah gitu aja. Oke Mbak, selain jadi sutradara kan katanya penulis juga kan. Dari mana sih mungkin ide-ide itu yang keluar, itu ide-ide buat nulis itu dari mana itu biasanya? Soalnya saya tuh dari kecil ya sebenarnya udah suka nulis, kayak dari SMA gitu. Dan sebenarnya mungkin ya bakat yang kayak gitu ya, maksudnya kayak kita kayak nggak bisa untuk kayak dibuat atau gimana ya. Kalau menurut saya naluriah sih, bakat emang mungkin emang udah hobi dari kecil tuh, emang suka nulis cerita gitu. Bahkan sebelum jatuhnya ke skrip tuh saya nulis ini apa tuh namanya, kayak novel kali ya, kayak online gitu, web novel kayak gitu sempat juga gitu. Jadi emang udah hobi sih jadinya. Memang idenya sih munculnya mungkin dari pengalaman pribadi, atau aku kan sering juga untuk nonton apa drama Korea atau apa gitu, hobi nonton juga, jadi kan akhirnya combine gitu sih. Dan yang berkesan ketika nulis itu, ketika nulis tentang apa, dan biasanya butuh waktu berapa lama untuk bisa membuat skenario itu, cerita itu? Tergantung urgensinya. Kayak waktu itu tiba-tiba ada satu tawaran dari partnerku, eksekutif produser, untuk kayak yuk kita bikin series yang kayak memang OTT sendiri kan kalau nggak salah memang kayaknya nggak terima ini ya, cerita horor kan. Tapi eksekutif produser aku ini sangat minat sekali untuk bikin horor. Akhirnya aku harus berpikir gimana caranya biar bisa diterima di OTT tapi juga bisa klop nih sama keinginannya eksekutif produserku. Akhirnya aku bikin ya In Between, jadi dia ini drama fantasy. Jadi kalau drama fantasy salah satu referensinya misalnya kayak Twilight, jadi ada percintaan tapi dia sebenarnya fiksi ya, gitu, ceritanya agak mistis juga gitu, tapi nggak yang serem gitu. Atau kalau drama Korea sih kayak What Can I Help You, apa What Can I Help You gitu, aku lupa.
ada salah satu drama Korea yang saya tonton tentang perias ini mayat jenazah. Perias jenazah itu dia menceritakan tentang jadi setiap episodenya menceritakan tentang kisah-kisah dari si jenazah tersebut gitu, yang mungkin belum selesai dengan kehidupannya dan segala macam, dan minta tolong sama si perias itu gitu. Itu cerita di drama Korea yang saya tonton. Tapi kemunculan si jenazah itu tuh arwahnya itu tuh nggak serem gitu, jadi kayak malah jadi sedih, touchy, jadi kayak family story juga gitu. Nah, jadi saya ada ya membuat Believe the series ini terinspirasi dengan dari cerita-cerita yang seperti itulah. Kayak gitu. Kalau OTT itu apa keuntungannya yang didapat itu berbeda, atau bikin film untuk tayangan di bioskop beda nggak sih, atau seperti apa sih hitung-hitungannya? Mungkin yang membedakan itu dari budget kali ya. Oh, budgetnya Tapi lebih sekarang besar, OTT lebih besar OTT atau film? film sih sebenarnya. Cuman kalau OTT sendiri tuh bisa juga sama loh budgetnya sekarang. Budgetnya bisa sama besarnya sebenarnya sama film. Karena memang udah bagus-bagus ya sekarang series kita, maksudnya udah oke, jadi sesuai ini aja kemampuan dan kebutuhan kali ya. Kayak gitu. Dan saya juga kebetulan nulis lagu sendiri juga. Nulis lagu juga. Jadi untuk OST ini nih ada sedikit cerita. Saya dulu tuh pas untuk pemilihan lagu ini sebenarnya saya udah ada satu lagu yang saya suka banget. Tapi memang satu lagu ini lagu lawas ya, kalau tahu judulnya Sesaat Kau Hadir, dari Kumahawa gitu. Tapi memang pada saat itu ada satu dua hal yang mungkin kurang inilah, tidak nemu titiknya pada saat kita negosiasi. Akhirnya karena kita mau butuh cepet tuh untuk pemilihan OST, pada saat lagi proses editing akhirnya inspirasi itu muncul aja gitu, kayak udah gue aja yang nulis gitu kan. Padahal belum ada pengalaman sebelumnya, tapi aku memang ada ngeluarin single nih sebelumnya. Waktu itu pernah kayak udah lama banget lah, kayak udah 10 tahun single pertama 10 tahun yang lalu sama Naga Suara. Terus 10 tahun yang lalu kan 2025, 15 tahun yang lalu ya lebih tepatnya. Ya waktu itu pernah kerja sama RCM juga, Cinta Management. Nah, terus di tahun 2021 aku ngeluarin single solo lagi dengan label yang berbeda. Jadi memang udah ada pengalaman musik. Ya, kebetulan juga kayak mama penyanyi tahun 80-an, mama aku. Jadi pengalaman musik dan pengalaman musik udah ada lah gitu ya. Terus ya udah balik lagi ke soal si OST yang aku buat ini ya, karena mungkin kayak bekal dari ada pengalaman musik, kecintaan sama musik, akhirnya ya aku coba lah gitu. Dan ternyata aku bisa bikin dalam waktu pada saat itu 15 menit doang untuk bikin lagu Believe. Bisa dicek, udah launching juga di seluruh digital music streaming, kerjasamanya sama Trinity. Dan juga ya alhamdulillah banget sih, maksudnya kayak di luar ini masih nggak percaya, justru itu menjadi pengalaman yang salah satu yang paling unik dari proses pembuatan Believe, karena tiba-tiba mendadak jadi komposer saya gitu ya kan. Agak ajaib gitu. Oke. Kakak Sani kan bisa dikatakan multi talenta nih ya. Di sutradara bisa, di film juga bisa, nulis bisa, bahkan pun vokal pun, nyanyi, nyiptain lagu semua bisa itu. Mungkin yang sekarang ditekunin, yang paling ditekunin nama mungkin menjadi dalam inspirasi diri Kakak Sani itu apa sih sebenarnya yang paling utama yang saat ini lagi ditekunin? Yang saat ini lagi ditekunin maksudnya bidangnya atau? Iya, bidangnya sendiri ya mungkin ya as a producer sih. Karena produser itu sendiri kan tantangannya besar ya. Kita dealing sama bisnis, bukan yang sedikit juga. Dan kebetulan aku background aku memang S2 aku kan manajemen gitu, dan S1 aku performing arts, jadi memang gak jauh-jauh dari ini aku, dari bidang pekerjaannya gitu. Jadi ya itu aku, kalau orang suka bilang kayak lu ngapain sekolah tinggi-tinggi ngambil S2 gitu kan, ujung-ujungnya kan maksudnya lu gak kerja kantoran juga. Salah banget sih menurut aku kalau ada orang yang baru statement kayak gitu, karena ya justru kepake banget ilmunya loh yang aku cari gitu. Dan memang terbukti di semua bisnis manajemen itu kepake banget ya kan. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi aku lagi mempraktekkan apa yang aku pelajari di S2 sekarang sebagai produser gitu.
cara ngebagi waktunya seperti apa nih? Ini kan ada mungkin sibuk, sekarang banyak kesibukannya lah, terutama kan ikut pedal, ikut mungkin saudara, olahraga ya. segala macam, ngebagi waktunya biar semua terbagi. Hampir nggak kebagi sih tadinya. Udah kayak hampir kayak aku udah kayak wah gila ya lumayan padat gitu, karena aku tipikal orang juga yang emang lumayan banyak idenya gitu ya anaknya ya. Ada tiba-tiba ini muncul itu, tiba-tiba mau traveling, tiba-tiba mau bikin kayaknya seru nih gue bikin pedal di luar negeri gitu-gitu, sampai kayak sempat kepikiran kayak gitu. Memang lumayan sulit, cuma mungkin emang udah terlatih. Saya lumayan dealing sama pekerjaan ini udah dari kecil, udah dari tahun 2003, dari aku SD gitu. Jadi memang waktu SD aja kan aku udah dealing sama sekolah tuh pada saat itu, harus membagi waktu antara sekolah sama syuting-syuting kan, itu dari kecil gitu. Jadi emang kayak emang udah terlatih untuk memanage segala bidang dalam waktu bersamaan, segala hal dalam waktu bersamaan. Jadi ya karena suka juga ya, karena kita enjoy menjalaninya, ya udah go ahead. Jadi kedepannya mau bikin apalagi untuk OTT dan untuk nyanyi, ingin buat lagu untuk penyanyi siapa atau ingin kolaborasi dengan penyanyi siapa, nggak rencana kedepannya? Pasti aku pengen banget kolaborasi. Ada beberapa nama yang memang ini pengen aku ajak untuk kerjasama, dan memang sudah ada. Kemarin itu ada satu film bertemakan religi yang aku kenal baik produsernya dari production house lain. Terus aku ceritakan pengalaman aku untuk bikin OST dan segala macam, dan produser ini tertarik, coba dong bikinin. Dan kayak nggak lama aku langsung bikin lagunya, dan alhamdulillahnya sih maksudnya kayak positif lah gitu, hasilnya juga positif. Either nanti akan dipakai mungkin oleh produksi tersebut, tapi sekarang belum jalan produksinya. Jadi ya antara mungkin dipakai sama beliau ini, atau mungkin akan aku pakai untuk produksi film aku sendiri, karena memang rencananya insya Allah pengen bikin film ya ke depannya ya, bukan series aja, tapi lagi mau rencana untuk bikin film juga gitu. Jadi ya yang nggak ada yang mungkin ya untuk kita coba pakai OST yang udah aku buat itu untuk film tersebut gitu. Dan juga lagi mau ngeband ya, tiba-tiba saya mau ngeband dong, tiba-tiba. Kenapa Poppy tiba-tiba ngeband? Kenapa? Aku juga bingung kenapa tiba-tiba mau ngeband. Enggak, sebenarnya keinginan ngeband tuh udah dari lama banget, udah dari dulu banget. Dari zaman aku mulai nyanyi itu aku kayak comfort itu kayaknya dengan konsep band gitu, kayaknya lebih di panggung tuh nggak ini, karena saya tahu kapasitas kemampuan suara saya ya. Jadi kayak bukan yang nggak bisa nyanyi, tapi maksudnya juga bukan yang mungkin kelas Teh Ocha atau siapa, Mariah Carey, Whitney Houston yang kayak solo gitu ya kan. Dan kayaknya akan lebih fun untuk kayak aku ya konsep band gitu. Jadi mungkin aku akan bikin, ini aku spill sedikit namanya, mungkin aku akan bikin rencananya Keira and the Band gitu. Jadi ada beberapa teman-teman musisi yang aku ajak untuk gabung sama aku untuk bikin konsep band gitu. Ini masih dipilih sih untuk membernya siapa. Mungkin teman-teman ada yang mau, kita akan open audisi ya kan untuk Keira and the Band ini. Dan lagunya udah dibuat juga sama aku, tinggal di record. Karena production house aku ini juga memproduksi musik kan, jadi ya kita bikin aja, kita insya Allah sih udah gampang lah untuk zaman sekarang untuk kita ini ya publish. Apa namanya, pingin kolaborasi juga nggak dengan Teocha, mungkin Raisa Raisa, atau penyanyi-penyanyi yang wanita yang ya, itu dia pengen banget itu dia, antara mungkin kita akan kolaborasi atau mungkin akan lagu saya dinyanyikan sama mereka. Karena memang pada saat aku bikin aku kerjasama sama kakak aku, bukan sepupu aku nih rata-rata musisi. Salah satunya nih kayak ada Ali Akbar, itu salah satu keyboardist di Groove. Terus ada juga Fuad itu dia drummernya Tulus, sama sekarang lagi kerja sama Erwin Gutawa ya. Gutawa. Terus juga ada sepupu aku lagi nih, Mbak Kikan Coklat, saudara juga, maksudnya kita salah family juga. Dan ya kemarin ini aku dibantu sama Ali Akbar, kakak sepupuku, dan kita bikin musik untuk di loop ini. Jadi aku yang bikin notasinya dan segala macam.
Kak Ali ini yang mainin musiknya, pianonya. Walaupun aku bisa tapi tidak sejago beliau ya anyway gitu. Jadi ya udah. Terus ya udah kita pas lagi bikin lagu berikutnya ini religi ini kocak banget. Kata Ali, ini kayaknya lebih cocok dinyanyi, ini lagunya kayak agak berat, lebih cocok dinyanyiin sama kayak ini ya Teh Ocha ya kayaknya. Terus aku bilang kayak jangan gitu dong, kamu bilang aku suka banget lagunya, aku pengen nyanyiin, tapi nggak apa-apa deh, kita kan bisa bikin 2 versi atau gimana gitu. Dan ya suatu kehormatan ya bisa dinyanyiin sama Teh Ocha kalau emang ini ya, kalau emang nanti berkenan atau tertarik gitu. Kemungkinan sih why not ya, untuk kerja sama untuk film kan rencananya, untuk OST. Iya betul. Lanjut sekarang hobi yang apa tadi, padel ya? Perpadelan ya. Ya, nah itu sejak kapan dan kenapa memilih olahraga padel sejauh ini? Sebenarnya aku tuh salah satu yang hobi banget olahraga, jadi kayak emang segala jenis olahraga aku coba. Tapi yang concern banget tuh aku main tenis. Sebenarnya aku tenis sudah dari 2009, tenis, terus juga ya berenang ya kayak diving gitu-gitu, terus golf udah dari 2014, terus berkuda dari 2017, perbakin, nembak gitu. Itu yang mungkin kalau iya kalau ngelihat deh sampai garuk-garuk nih Mas. Banyak banget Iya, namanya. Semua olahraga. Olahraganya bisa. Enggak, yang paling aku suka banget tuh golf, tenis, sama berkuda, sama perbakin lah. Archery perbakin lah. Iya. Archery perbakin itu aku suka. Tapi yang kayak lumayan rutin tenis sama golf sama gym sih kayaknya orang-orang juga biasa lah ya kalau nge-gym. Kayak gitu. Emang aku lumayan suka banyak olahraga. Sampai akhirnya kenapa terjun ke padel ini adalah karena sebenarnya aku tadi nggak mau FOMO ya, nggak mau kayak semua orang padel, udahlah gue mau fokus di tenis aja gitu kan, nanti nambah-nambah lagi pening ya kan. Terus ya udah satu ketika ketemu sama teman-teman artis yang ngajakin padel bareng, kayak ayolah padel cobain, seru, kamu lebih biasa tenis, seru dan segala macam. Dan memang lagi ada event waktu itu, ada kerjasama, kita lagi bareng di satu acara, ya udah mau nggak mau kan kayak ya udah deh dicobain gitu. Pas nyobain sekali ketagihan ternyata. Seru juga ternyata gitu. Malah sekarang jadi punya klub sendiri, jadi biasa nge-host untuk orang-orang main padel gitu. Nah itu biasanya latihannya hari apa dan dengan siapa aja? Kalau aku open for public, jadi bebas. Kan kita dari klubnya kan, nama klub aku Chills the Court, Chills the Court, kita nge-chills the court gitu ya. Dan memang itu open for buat public sih, jadi kayak untuk harinya juga nggak tentu, cuman biasanya pasti kita usahakan ada weekend dan weekdays. Sedapatnya lapangan ya, karena kadang susah gitu lapangan, dan orang-orangnya schedule-nya juga udah ngalah-ngalahin artis ya. Gue udah pedal di sini gitu, kayak aduh lumayan sulit sih. Gitu. Ya fun lah semuanya. Sebenarnya beda sih elemen tenis dengan padel, lebih sulit mana antara main tenis dengan kalau kata orang sih tenis buat orang yang belum pernah main tenis. Tapi aku rasa sih jatuhnya kayak piano sama organ ya. Kalau orang udah bisa main piano, kalau orang udah bisa main tenis, biasanya pedal dia bisa. Gitu. Jadi main organ pasti bisa. Tapi kalau yang main padel duluan belum tentu bisa tenis gitu. Kan beda. Karena udah terbukti sih beberapa temen aku yang kayak aduh gue nggak biasa padel, dia tenis, udah cobain aja dulu. Pas cobain pukulannya udah keren gitu loh, kayak kayak udah main 2-3 kali nih gitu, udah bagus pukulannya. Oke gitu. Ini memang beda sih. Sebelum-sebelumnya maksudnya yang banyak yang apa namanya ditekuni itu pernah ikut kejuaraan nggak, dan sempat dipanggil ayo jadi atlet karena kan udah banyak tuh ngikutin segala macam. Pas aku lagi golf tuh kayak karena aku ada coach juga kan. Terus kayak disuruh ikutan, kita lagi mau ada turnamen, enggak makasih aku bilang gitu, no thank you. Karena kayak aku orangnya lumayan, maksudnya gini, kayak aku olahraga ini buat aku beneran olahraga gitu. Gak mau jadi stressful, karena contohnya aja nih, aku terpaksa untuk join kayak turnamen dalam padel tuh sebenarnya buat for fun kan. Kayak ada kerja sama brand apa segala macam. Dan aku tuh anaknya ternyata kompetitif banget ternyata, dan itu aku nggak suka dengan
dengan aku yang kompetitif ini nih jadi kayak stressful sendiri gitu kan kalau misalnya kayak jadi membawa semuanya serius gitu, sedangkan mereka fun-fun aja, seru-seruan aja gitu, menang kalah ya bodo amat gitu. Iya, Tapi aku anaknya kompetitif jadi kayak harus menang. nggak harus menang, cuman Muke ini nggak bisa bohong gitu. Muke kalau kayak salah nih langsung kayak nggak bisa acting gitu langsung kayak. Dan aku nggak mau seperti itu, jadi kayak makanya lumayan menghindari turnamen sebenarnya. Cuman kayaknya aku di sini adalah momen dimana aku harus melatih diri aku biar nggak terlalu kompetitif lah ya, pusing juga soalnya. Gitu. Kayak itu aku pernah disuruh jadi apa ya? Oh, sebenarnya kalau untuk kayak atlet sih dulu aku silat ya. Pencak silat ya. Semuanya. Aku pencak silat tapi itu waktu kecil gitu. Nah, Jadi itu kayak gimana ceritanya? waktu kecil itu kakek aku kan juga ini ya disilat ya. Nah akhirnya aku juga mungkin ada titisan darah-darah suka bela diri gitu ya. Jadi ya udah aku akhirnya nggak tahu ya, semua orang cewek-cewek ini pasti kalau zaman sekolah nari, cheerleaders gitu kan. Kalau aku enggak, yang aku pilih basket sama pencak silat gitu. Jadi kayak beda. Olahraga anak laki itu sebanyak. Iya, aku kayaknya lumayan tomboy sebenarnya. Kayaknya lumayan tomboy gitu. Jadi Terus emang. lanjut. Terus pada saat itu aku pernah ikutan apa ya, waktu silat itu waktu zaman SMP ke SMA. Jadi aku masuk ke SMA lewat jalur prestasi itu lewat silat situ. Kayak gitu. Jadi ya itu aja sih, cuman oh ya yang kocak ini adalah mamaku melarang. Jadi papaku tuh mendukung hobi-hobi yang agak laki gitu ya. Sedangkan mamaku tuh yang kayak aduh katanya mau jadi bintang iklan sabun, tapi kalau kakinya lecet-lecet gimana bla gitu. Karena aku pulang-pulang kakiku berdarah-darah. Terus sekali-kalinya aku pernah ke apa ya, berdarah sih, aku kayak ketonjok, pernah ketendang sama ada temen aku yang jadi waktu itu lagi pairing sama aku gitu. Itu ya udah mamaku panik pasti kayak ya itu berdarah-darah nanti itu bekas yang susah hilang bla 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 gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya dilarang, akhirnya aku gak lanjut jadi atlet. Cuman itu kepake banget sih bela diri ini. Bela diri, berkuda, berenang itu basic seorang aktor. Aktor itu sama satu lagi mengendarai motor atau mobil. Itu ya ada salah satu sutradara yang bilang sama aku, senior, yang kayak itu basic aktor harus bisa berkuda, harus bisa apa namanya, bawa kendaraan, berenang, itu bela diri gitu tuh kepake banget. Karena kalau tiba-tiba nih ada adegan fight gitu, fighting terus ngelihat kita nggak pernah ada basic bela diri itu kelihatan banget, nggak bisa dibohongin, gesturnya tuh nggak bisa dibohongin gitu. Waktu dulu tuh aku sempat juga ikutan ini The Raid ya. Aku ikutan screen test untuk The Raid juga, tapi itu kayaknya masih terlalu kecil ya, kayaknya nggak pilih gue. Tapi sempet kayak langsung pairing sama pemain-pemainnya gitu, karena oh ada basic nih anak. Aku dulu kan di Satria Muda Indonesia kan, itu silat aku. Jadi kayak mungkin ada basic, jadi ya pukulannya beda. Sekarang latih-latihnya palingan boxing aja sih. Kalau untuk bela dirinya ya, karena silat kan maksudnya tuh akhirnya harus masuk ke komunitas itu lagi kan, harus ke ini lagi, enggak di Bandung waktu itu. Jadi kayak udah karena sekarang lagi banyak di Jakarta, jadi udah boxing aja, kadang panggil langsung pelatihnya aja ke apartemen. Itu sih Bang. Oke, terakhir mungkin apa gong terbesar di karir maupun apa tadi olahraga dan segala macam? Apa gong dan impian terbesar dari Kira sendiri? Impiannya atau gongnya? Apa yang sudah terjadi atau yang yang belum terjadi, belum tersampai dan yang masih mimpi yang kalau aku sih harapannya agak international enggak ya. Aku harapannya sebenarnya ada satu project besar yang lagi aku mau garap, dan itu aku insya Allah kolaborasi sama negara luar gitu. Aku kan sempat ambil kuliah tadinya mau lanjut untuk kayak double degree atau S3 di Korea kan gitu, sambil aku mendalami entertainment di sana gitu. Itu sih aku itu salah satu impian yang memang lagi aku upayakan sudah 2 tahun inilah gitu. Sebenarnya sudah hampir menemukan titik temu, tapi kayak memang tinggal kita atur schedule-nya, karena kebetulan project ini melibatkan artis-artis bukan hanya Indonesia tapi insya Allah artis luar juga. Jadi lumayan susah untuk ngatur
schedule-nya mereka, dan juga wah butuh pendanaan yang lumayan ya gitu. Jadi kayak itu yang lagi aku kejar sih dari 2 tahun lalu. Jadi salah satu impian terbesar aku untuk bisa memproduksi itu bekerja sama dengan Korea Selatan sih. Mm-mm. Ada yang lain? Udah itu nyanyi, olahraga itu tadi olahraga, nyanyi, yang nyanyi apa? Oh nyanyi ya pastinya mungkin ya kalau aku nggak ada single baru ya mudah-mudahan bisa berjalan dan menikmati lebih didengar oleh masyarakat Indonesia dan internasional sih. Kemarin ini aku sempat nyanyi di Malaysia loh. Kayak aku agak bangga juga. Apa Di nih Indonesia? AST film aku, tapi ini bukan produksi film aku. Judulnya Oh. Dua Surga Dalam Cintaku. Aku di situ sebagai aktornya aja, tapi di situ penyanyinya ngajak duet. Akhirnya kita bikin 2 versi, satu versi yang originalnya, satu yang duet sama aku. Gitu, dan yang versi yang duetnya ini yang